On. Oke. Oke. On. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan setelah video tahap atau part 1, 2, 3. Sekarang video yang keempat yang berisi tentang contoh soal. Pada halaman sebelumnya silahkan kalian baca contoh soal yang saya berikan. Setelah kalian dibaca sampai mengerti, maka kita akan membahasnya satu persatu. Yaitu yang pertama Sumantri, kita tulis Sumantri sebelum menikah mempunyai rumah seharga 2M. Setelah itu mobil seharga 200 juta. Setelah itu dia punya sepeda motor seharga 15 juta. Sedangkan istrinya yaitu Sumarni mempunyai sebelum menikah mempunyai sepeda motor Mio seharga 14 juta dan sebidang tanah seharga 20 juta. Kemudian pada tahun 2013 ya, 2013 Sumantri dan Sumarni menjadi suami istri. Mereka dikaruniai 3 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Supardi dan 2 orang anak perempuan. Ini Sumantri, saya kasih nama biar tidak bingung. Ini Sumarni, yang ini namanya Sumina, yang ini namanya Surani. 3 orang anak. Pada tahun 2022 Sumarni meninggal. Namun di tahun itu mereka mempunyai harta bersama. Di tahun 2022 itu punya harta bersama, sehingga hartanya itu yaitu rumah seharga 1,5 M, kemudian tabungan harta bersama 1,8 M. Kemudian ternyata pada tahun 2023 Sumantri ini ingin menikah lagi. Dan saudara dari Sumarni yang namanya Suharto itu ingin menyelamatkan 3 orang kemenakannya, yaitu Supardi, Surani, dan Sumina, karena diketahui gelagatnya Sumantri ini tidak baik, yaitu ingin menjual aset-aset harta bersama pernikahan Sumantri dan Sumarni. Misalnya rumahnya mau dijual, kemudian tabungannya mau dihabiskan karena demi calon istri barunya Sumantri.
Sehingga Soeharto merasa kasihan kepada Supardi, Surani, dan Sumina, takut harta warisnya itu lenyap karena Sumantri sudah sangat gila dengan calon istri barunya. Oh, stop. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya bagaimana nanti Soeharto membagi-bagi harta warisan yang ditinggalkan oleh adiknya yaitu Sumarni. Maka kita lanjutkan pada lembar berikutnya. Seperti Soeharto itu ingin menyelamatkan kemenakannya karena si Sumantri mempunyai gelagat tidak baik, yaitu ingin menjual aset-aset harta bersama adiknya yang bernama Sumarni. Maka pada tahun 2023 asetnya ini naik harganya. Yang pertama ini punya Sumantri, yaitu rumah Sumantri yaitu jadi 3M. Kemudian yang kedua, mobil Sumantri karena sudah tua maka turun menjadi 100 juta. Kemudian yang ketiga yaitu sepeda motornya, sepeda motor milik Sumantri ini turun menjadi 7 juta karena sudah tua dan itu tidak menjadi barang antik karena sepeda motornya itu misalnya sudah banyak rusaknya. Ini 3 harta ini adalah harta bawaannya Sumantri, sehingga ini karena tidak ada perjanjian pencampuran harta bawaan dan harta bersama, ini dikuasai oleh Sumantri sendiri. Karena perjanjian pernikahan itu harus tertulis di buku nikah. Kemudian aset-aset yang nantinya akan menjadi waris maka adalah hartanya Sumarni, harta bawaan Sumarni dan harta bersama. Harta bawaan Sumarni setelah menikah maka kita hitung pada tahun 2023 maka harus diberi nilainya berapa kira-kira. Yang pertama itu atau yang keempat ya. Yang keempat atau yang pertama saja kita tulis. Ini punyanya aset-asetnya Sumarni. Yang pertama sepeda Mio. Karena sepeda Mio ini langka ya, misal saja langka, maka yang dulunya sebelumnya harganya 14 juta maka naik menjadi 40 juta. Ini namanya investasi. Yang kedua, tanah, karena investasi yang sebelumnya harganya itu 20 juta maka naik menjadi 180 juta. Kemudian setelah itu yang ketiga ini adalah harta bersama mereka. Maka berupa rumah yang sebelumnya 1,5M naik menjadi 2M. Kemudian yang keempat yaitu tabungan pernikahan mereka pada tahun 2023 atau 2022 yang saat itu meninggal 2022 itu tetap yang biasanya yaitu 1,8M. Maka sebelum menjadi tirkah atau waris, maaf agak pilek ini, ada 2 barang yang harus dibagi 2 ya karena ini adalah harta bersama, sehingga 50% untuk Sumantri dan 50% menjadi tirkah atau waris. Itu yang ini
maka Sumantri itu harus ngambil 50%. 50% dari rumah yang harganya 2M dan 50% dari tabungan 1,8M. Jadi tabungan di sini. Maka tirkahnya yaitu, jadi tirkahnya ya, satu sepeda Mio yang harganya 40 juta diperkirakan, kemudian tanah 180 juta, kemudian rumah karena 50% sudah diambil oleh Sumantri, maka tinggal 1M. Kemudian tabungan maka tinggal 900 juta. Maka kita total di sini, ini adalah tirka yang akan dibagi menjadi waris. 40 juta tambah 180 tambah 1 tambah 900. Maka totalnya itu 1,2M. Ini yang disebut dengan tirka. Ini nanti yang akan dibagi-bagi oleh ahli waris. Maka selanjutnya adalah membagi ahli warisnya dan bagian-bagiannya. Yang sudah kita ketahui pada bagian atau part sebelumnya, suami atau duda mendapatkan 1/4 jika ada anak. Maka dia mendapatkan 1/4 dikalikan 2,12M. Paus. Sana apa nih? Maka hasilnya 530 juta. Ini yang didapat duda atau Sumantri. Kemudian setelah Sumantri mendapatkan 530 juta, sekarang akan kita bagi anak-anaknya. Jadi satu anak laki-laki jika bersama 2 anak perempuan, ini menjadi asobah atau diambil oleh duda, jadi sisa. Maka 2,12M dikurangin 530 juta sama dengan 1,59M atau 1M 590 juta. Nah, perbandingan antara anak laki-laki atau yang bernama Supardi dengan 2 anak perempuan, yaitu yang bernama Surani dan Sumina, adalah 2:1. Maka cara baginya yaitu pakai halaman selanjutnya saja biar lebih aman, yaitu Supardi kan laki-laki. Supardi ini kan laki-laki, maka begini saja, dia mendapat 2 bagian karena dia itu ini satu, anggap ini sama ya, karena dia itu 2:1. Sedangkan yang bernama anak perempuan yang bernama Surani dan Sumina, karena 2:1, maka kita lihat ini punya dua bagian punya Supardi, 1 bagian punya Surani, dengan 1 bagian namanya Sumina. Ini Surani 1 bagian, Sumina 2 bagian. Supardi karena anak laki-laki, dia mendapatkan 2:1. Maka caranya Supardi ini
Karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4, maka penyebutnya ini 4. Maka 1 dan 2 dia dapat 2, maka Supardi karena laki 2/4 dikalikan 1,59 M. Sedangkan Sunari dan Sumina ini kan ini 4, maka dia karena dia cepat 1 bagian, maka dia 1/4 dikalikan 1,59 M. Kemudian Sumina dapat 1/4 juga sama 1,59 M. Nah, tinggal ini sama dengan kalkulator dulu. Maka Supardi mendapatkan bagian warisan 795 juta. Kemudian 2 anak perempuan yaitu Sunari dan Sumina mendapatkan 397.500.000 rupiah. Sama juga dengan Sumina mendapatkan harta warisan 397.500.000 rupiah. Begitulah jawabannya anak-anakku. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bermanfaat selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.